Halo, selamat pagi guys. Jumpa lagi bareng saya Iis Aisyah di acara yang sama yaitu Ngobrol Pagi Yuk. Dan hari ini masih bersama Mbak Sandra. Mbak Sandra mengisi dari mulai hari Senin sampai hari Rabu hari ini. Hari ini terakhir untuk Mbak Sandra. Gimana guys, apa kabar hari ini? Sehat kan? Kami masih menunggu Mbak Sandra. Mana nih Mbak Sandra nih? Ngapain aja nih guys hari ini guys? Ini bulan Agustus, bentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus 2020. Oke, Mbak Sandra terhubung. Tambah lihat beliau pakai baju apa? Halo, halo. Halo Hai. Mbak, pagi. Pagi. Kayak udah mulai kebiasa saya gitu kan. Halo. Live pagi-pagi. Kayaknya masalah jaringan nih. Gimana nih? Udah belum Mbak? Halo Mbak Sandra. Halo. Halo. Sudah? Kedengeran nggak? Kedengeran? Bisa kedengeran? Cepet nggak? Halo. Coba cari sini. Halo. Sepertinya ada masalah jaringan ya? Kayaknya ya ini. Saya coba live dulu ya. Oke. Sebentar. Halo Mbak Sandra. Halo Mbak. Sudah bisa kedengeran? Halo. 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 Sepertinya Sudah ada bisa gangguan kedengeran? ini nih, internet guys. Kok nggak ada suaranya ya? Halo. 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 Coba di situ kedengeran nggak? Oh, dia keluar dulu deh kayaknya. Halo guys, sepertinya sedikit ada masalah nih, mohon maaf. Tapi tetap kita mencoba untuk berkoneksi dengan Mbak Sandra. Nah, oke. Menunggu. Nah, Bisa? halo. Pagi Mbak. Pagi Ini baru. aku coba di satunya, kayaknya sih ini karena jaringan deh, yang satunya lagi ini. Iya, makanya kok tadi di sini aja. Nanti kalau putus kita sambung lagi gitu kan. iya, apa-apa, nggak bisa. Selamat pagi, Mbak. Pagi Mbak, apa kabar? Pink, baik. Aku pakai baju pink, Mbak Sandra pakai baju apa itu? Abu-abu ya? Coklat dong. Oh, coklat ya? Oh, coklat. Kita nggak janjian. Filter akhirnya. Oh iya, kayak abu-abu, kayak kehijauan itu. Aduh, Gusti. Mbak Sandra, kita santai dulu nih. Gimana Mbak? Gimana Aku Mbak? Aku baik, alhamdulillah. Dan cuacanya sedikit lumayan nggak terlalu banyak angin kalau di Cirebon. Kemarin anginnya sangat besar sekali, Mbak, gitu. Nah, alhamdulillah sekarang udah mulai stabil lagi. Gimana Surabaya? Masih panas? Surabaya masih panas, tapi ini terakhir sih nggak begitu sih ya. Mungkin karena kan kita itu kadang suka bawaan angin laut Australia katanya sih. Oh ya. Kalau di sana dingin, kita dingin. Oh gitu. Kalau di Cirebon angin apa ya? Enak. Dari wilayah mana? Kalau Cirebon mah Pantura, Mbak.
Oke, kita mulai aja ya. Ini udah jam Boleh. 8 lebih. Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bareng saya Iis Aisyah di acara seperti biasa Ngobrol Pagi Yuk. Nah, hari ini hari terakhirnya Mbak Sandra di acara Ngobrol Pagi Mm-mm. Yuk. Nah, temanya kemarin juga temanya tentang untuk remaja untuk generasi Z ya Mbak ya. Ternyata kita kemana-mana nih, nggak apa-apa deh, kita ngobrol apa aja deh di Mm-mm. sini. Nggak apa-apa. Iya, karena saya senang banget nih dapat networking baru yaitu Mbak Sandra, di mana Mbak Sandra pengalaman kerjanya sangat luar biasa gitu, dan itu bisa menjadi menginspirasi kita anak muda gitu untuk bagaimana sih agar kita bisa sukses seperti Mbak Sandra gitu. Aduh, udah Nah, banyak contohnya yang lain sukses banget, banyak. Nanti kita kenalin deh iya, nanti ngobrolnya. aku minta. Boleh, boleh, boleh. Aku juga minta rekomendasi Mbak Sandra nanti bisa mengisi acara di Ngobrol Pagi Yuk. Tidak hanya Ngobrol Pagi Yuk Mbak Sandra, tapi kita juga ada beberapa kegiatan lainnya gitu. Mm-mm. Ini sepertinya jaringan ya Mbak Sandra. Mbak Sandra di sini muter-muter-muter, tapi nggak tahu kalau Oh, di sana serius? bagus ya. Bagus kok. Iya, nggak Gimana? tahu Udah? nih. Udah. Kayaknya sih Nah, jaringan. jadi Udah ya? iya Udah ya? belum nggak gerak, gambarnya nggak gerak. Jadi geraknya tuh tek 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 gitu. Oh, Nah ini juga kayaknya muter sih nih, nggak gerak jaringan nih. sih. Bentar, Ah, aku coba aduh, coba pakai network satunya ya. Bentar. boleh, boleh, boleh. Ini bisa nih. Halo, Udah? Udah? udah. Halo Mbak, Udah. Mm-mm. udah. Ya udah, kita Udah ngomong ya? aja nggak apa-apa ya. Mungkin di sana Boleh, bagus ya. boleh, boleh. Mm-mm. Mbak Sandra, kita masih bahas tentang masalah aktivitas selama di era new normal ini gitu kan. Dari awal mulai hari Senin sampai hari ini juga gitu. Nanti melebar sedikit nggak apa-apa ya Mbak ya. Yang penting kita Nggak apa-apa. intinya itu kegiatan ini untuk meningkatkan capacity building teman-teman kayak gitu. Bagaimana sih agar bisa mempunyai attitude dan performance yang baik gitu di perusahaan sehingga dengan memiliki kedua hal tersebut bisa meningkatkan karir mungkin itu Mbak ya gitu. Karena kuncinya kan udah kita pegang kayak gitu. Nah, masih terkait dengan pandemi, Mbak. Di sini Mm-mm. temanya kunci beradaptasi di era new normal. Sebenarnya Mm-mm. ketika ada kemarin kan PSBB, terus ada PSBB yang besar-besaran kan, gitu, nggak boleh keluar, nggak boleh apa. Sekarang juga masih itu, tapi diberikan kelonggaran. Kunci awal pertama agar kita di era new normal ini siapa sih Mbak yang paling berperan, Mbak? Kalau aku pikir pasti nomor satu diri kita dulu. Setelah diri kita, kita tahu nggak peraturannya seperti apa, terus kemudian bagaimana cara kita adaptasi dengan new rules-nya kita gitu kan. Tapi kalau Mm-mm. dari kita sendiri nggak nyadar, kayaknya di PSBB sampai 1000 kali pun juga percuma gitu loh Mbak Is. Karena rasa Mm-mm. takutnya Mm-mm. orang itu kan beda-beda ya. Ada yang menganggap bahwa, oh sebetulnya kalau Mm-mm. pakai face shield aja cukup, nggak usah pakai masker tuh. Siapa yang ngejalanin gitu. Mm-mm. Jadi kalau dibilang bahwa ini perannya government nih yang paling utama, ya kalau nggak didukung ya Oke. gimana caranya bisa jalan gitu. Betul, betul, betul. Tadi mohon maaf Mbak, sempat terputus. Tadi kan pakai WiFi ya, WiFi-nya kurang Mm. bagus. Jadi saya tadi pakai data internet gitu. Jadi tadi agak sedikit ada jeda beberapa detik gitu. Jadi tadi Mbak Sandra ngomong apa saya kurang tahu tuh tadi. Oh, nggak apa-apa, Uh, nggak uh, apa-apa. Kayaknya Ulang nggak? punya aku juga sama nih karena wifi sinyal sih Mm. kayaknya nih. Tapi sekarang udah oke. Sekarang udah oke. Udah oke. Di tempat aku terang banget sih. Iya, aduh terang banget sama Mm-mm. efek Tempat cahaya aku nih. terang banget. Iya, iya. Jadi gimana Mbak tadi Mbak, orang yang paling berperan di era new normal atau siapapun yang saling paling berperan di era new normal ini tuh siapa sih Mbak gitu? Agar kita bisa beradaptasi gitu kan dari mulai yang Oke. kita Mm-mm. lockdown sampai sekarang kita Ya. harus mulai aktivitas seperti biasa gitu. Gimana tuh? Mm. Sebetulnya sih yang paling berperan ya diri kita nomor satu tadi saya jelasin diri kita dulu. Setelah itu Mm. kita lihat peraturannya seperti apa, bisa nggak kita adaptasi dengan peraturan itu. Kalau Mm-mm. kita sebagai orang yang bekerja Mm-mm. lebih nyaman ada di luar,
selama tidak dilarang untuk keluar, tetap menjalankan protapnya ya why not gitu kan. Tapi ada juga yang meskipun dia kerja di rumah, tapi dia nggak ngejalanin protapnya gitu kan, kayak nggak pakai face shield, nggak pakai masker gitu. Jadi ya tetap interaksi dengan orang sekomplek, ternyata orang sekompleknya Kena. OTG gitu ya, nggak tahu juga kan Iya, gitu. Jadi iya, iya. makanya boleh dibilang nggak setiap apa ya namanya, nggak setiap kita punya pikiran yang jelek itu semuanya jelek, di luar sana Betul. jelek, nggak semestinya gitu. Jadi sebetulnya perannya kalau pemerintah sudah kasih peraturan apa, kalau kita nggak ngedukungnya juga percuma. Di Betul, satu sisi ya betul. media pastinya, ya dari sisi media sih yang memang ada yang Sangat ya, kesannya buat membuat orang itu, kesannya lebay. buat orang kok nakutin banget, lebay. Padahal ya kalau nggak diingetin boro-boro mau lebay Mbak gitu kan. Iya, 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 iya. Ya, apa ya, kalau Indonesia tuh kadang ketika pemerintah mengeluarkan peraturan A, tapi dilawan gitu. Banyak malah mengkritik dan menjatuhkan dan sebagainya gitu. Tapi kalau di negara lain, misalnya Vietnam gitu kan, itu benar-benar manut banget sama pemerintahnya gitu. Aku baca berita tuh seperti itu. Entah kalau misalnya aku salah, mohon dikoreksi gitu kan. Nah, itu akhirnya ketika ada dukungan dari masyarakat lagi-lagi, itu penting banget gitu agar kebijakan itu bisa terlaksana. Jadi pemerintah juga enggak diributkan, nggak direpotkan dengan ya masyarakat yang terlalu banyak ini itu gitu loh Mbak, seperti itu. Saya rasa ya udah tau lah warga 62 tuh gimana. Ya semestinya nggak semua sih ya, nggak semua. Tuh, nggak Artinya semuanya. apa namanya? Ada mungkin sosok public figure yang Mm-mm. melakukan hal yang boleh dibilang beda gitu ya, dalam arti ini Mm-mm. beda. Akhirnya Mm-mm. banyak yang tiru dan lain sebagainya. Makanya kayak buat kita juga di sisi media harus hati-hati bener ya Mbak gitu. Betul, iya apalagi Mbak Nyaring, Mbak Sandra nih. Ini gimana tuh nyaring. Mbak? Mm-mm. Kalau Ya Mbak itu Sandra harus setuju? disaring, Iya, harus aku disaring banget. betul, betul. Jadi benar-benar apa yang apa ya minimal tuh tidak provokatif ya Mbak Sandra untuk media gitu. Jadi ngomong seadanya tapi intinya tidak membuat masyarakat takut ataupun khawatir kan gitu kan untuk apa menjalani aktivitasnya di era new normal ini ya. Tetap tadi anjuran nasihat bukan nasihat ya. Anjuran itu seharus sering didengungkan dalam arti meskipun kita kelihatannya aduh ngapain sih cerewet banget tetap gitu diingatkan jangan bosan kan gitu ya Mbak Sandra ya gitu. Iya Nah, sih. Dan ya itu apa tadi tuh? Mbak nggak bisa asal juga ya, harus Mm-mm, harus jelas narsumnya dari siapa. Terus kalau mm-mm, di tempat kita kalau untuk COVID kan ada gugus tugas, jadi itu betul. harus dikoordinasi dengan teman-teman Mm-mm, gugus tugas. Kalau mm-mm, sekarang mm-mm, untuk kesehatan ekonomi ya harus koordinasi sama mereka juga. Oh kalau mm-mm, lagi ada masalah ini, mm-mm, konteksnya soal pendidikan karena dampak pandemik, oh ya kita harus ke teman-teman di dinas pendidikan. Itu pun ada dua nih, provinsi atau kota yang tanggung jawab gitu kan. iya, iya. Jadi hal-hal kayak gitu penting sekali untuk kita bisa tahu supaya Mm-mm, narasumbernya jelas, terus mm-mm, nggak ngawur juga, mm-mm, terus mm-mm, opini-opini segala macam kita tampung. Enggak sih aku pikir, karena sekarang namanya mm-mm. orang punya pendapat kan beda-beda ya, nggak mesti Betul, semua orang betul. sama. Mm-mm. Tapi kalau sebenarnya peran keluarga gimana nih Mbak di era new normal ini Mbak? Peran keluarga luar biasa sih Mbak, aku pikir gitu ya. Mm-mm, Aku tuh sama beberapa teman-teman lagi ngerjain project untuk mengkaitkan antara nutrition balance mm-mm, uh, that we assume gitu ya, food yang kita makan, apa mm-mm, dampak berat badan, mm-mm, terus secara nutrisi bagaimana, apakah mm-mm. sesuai dengan lifestyle-nya kita saat ini, dan Mm-mm. ujungnya itu adalah mental health, Wow, pikiran kita. Jadi dari kita makanan ya jalanin sampai ke mental dari health ya Mbak makanan, ya. makanan, nutrisi, terus kalau kurang suplemen ini jadinya kayak gimana. Karena Mm-mm. jujur aja kapasitas brain kita itu dari apa yang kita makan, Mbak, ternyata gitu. Wow. Banyak banget sih studinya, bukan cuman dari Indo gitu, dari Harvard juga bilang bahwa ada beberapa hal yang mereka masukin dari teman-teman kontributor mereka, Mm-mm. bahwasanya memang jelas apa yang kita makan, apa yang kita asup, apa yang kita Mm-mm. terima itu adalah Mm-mm. jadinya kita sekarang gitu. Jadi Wow. let's say nih Mbak, kulit
kulit aku itu paling gampang respon ketika Ah, ada masalah dengan badanku. ah, Jadi ketika aku stres, ketika aku hmm, dalam kondisi yang nggak sehat gitu, itu kelihatan sekali di kulit. Entah dia dalam bentuk gatal, entah dia dalam bentuk jerawat yang luar iya, iya, biasa, entah dia dalam iya, bentuk iya. itu kelihatan gitu. Dan kita Ah, perempuan itu kan hormonnya beda Mbak sama betul, betul, laki-laki. betul. Jadi kalau saya bilang bahwa kita itu sekarang harus sehat dulu baru kita bisa produktif, itu Hmm, penting banget. hmm, Nanti kalau hmm. lebih jelas, ini sambil promo juga kan Nggak apa-apa, ujung-ujungnya. nggak Jadi apa-apa, nggak apa-apa. kita itu ada satu kelas webinar yang memang khusus membahas mulai dari sisi nutrition, kemudian work-life balance, kemudian how you keep your mental health itu Wih, positif keren tuh Mbak. dan very strong gitu. Karena apa? Hmm, Dan nanti akan terkejut-terkejut karena semestinya kita itu tidak bisa, boleh dibilang, dapat jalan pikir yang prima itu karena kurang satu nutrisi ini gitu. wow. Jadi sampai segitunya boleh dibilang ini apa gue yang bego, apa gue lagi stres kayak gitu ya Mbak ya. Padahal sebetulnya dia kurang vitamin loh ternyata. Aduh, Jadi aku nggak bisa Mbak ngomong kayak konsen. gitu. Mbak ngomong gitu jadi Mm-mm. aduh, aku jangan-jangan aku juga kurang vitamin. Aku orangnya suka lupa, Mbak. Kalau misalnya aku banyak kegiatan dan sebagainya gitu kan, gitu. Jadi Mm-mm. entah naruh apa, aku memang suka lupa gitu. Makanya berusaha untuk mendisiplinkan diri dalam arti ketika naruh barang ya di situ, misalnya kunci apa gitu kan. Nah, terus Mm-mm. kalau saya nih kalau mau boleh sharing itu lebih ke apa flek hitam nih Mbak. Aku kalau misalnya ya selain kena sinar matahari ya sama gatal-gatal juga Mm-mm. ada Mbak. Itu kan katanya panas dalam, akhirnya keluarnya itu Mm-mm. dalam bentuk gatal. Nah, itu apa nih aku Mm-mm. obatnya? Kemarin sempat ke Mm-mm. apotek gitu. Sempat gatal-gatal. Jadi kata teman sih kayak herpes gitu tuh Mbak. Karena kan Mm-mm. kayak Mm-mm. nanahnya itu kan eh, dari sini ke sini jadi menyebar kemana-mana Mm-mm. gitu. Nah, ternyata ketika dalam kondisi seperti itu nggak boleh mandi Mbak karena itu Mm-mm. apa tertularnya itu karena air. Nah, itu aku baru tahu tuh Mbak gitu. Jadi kalau Iya, misalnya kita jadi ada dapat nggak boleh. makanan yang salah, plus Mungkin. kurang ada satu dua hal yang memang kurang secara nutrisi ya. Padahal boleh dibilang Mm, pekerjaan Mbak Iis di sana kan luar mm, biasa penting buat teman-teman gitu kan, ke mm, guideline ini dan itu. Kalau mm. kitanya nggak prima, kalau Betul. mental kita juga nggak prima, malah Mm, jatuhnya kasihan ke tim kita, betul, kasihan ke betul, betul. anak-anak. Dan itu Mm, harus dipikirkan benar bahwa positif energi itu penting banget. mm, Karena mm. awalnya dari kita berpikir positif tadi dengan badan yang strong ya, badan yang sehat, Iya. itu Mm, insya Allah sih nggak ada apa-apa juga semestinya. mm, Jadi mm, kalau saya suka discuss gitu dengan teman-teman yang ngerti ya, ya mm, Pak Nat, ya dokter, kemudian saya suka dapat info dari teman-teman di klinik-klinik begitu. Jadi ketika kita tukar pikiran itu, mereka itu punya kayak semacam apa ya, energi yang saya betul. dapetin Iya, iya. ketika saya ngobrol sama mereka gitu. Iya, iya. Karena mostly kita yang ekstrovert gitu, saya Mm, orangnya ekstrovert banget gitu ya, ekstrovert murni lah boleh dibilang. Ya seperti kata Pak Nat kemarin di postingan gitu bahwa saya tuh dapat energinya dari luar Mbak, dari mm, luar. eh, Bos saya pun juga bilang begitu, Pak Dahlan, Pak iya. Sentri itu dia Mm. bilang begitu bahwa Sandra itu over energi. Kalau Oh, sampai energinya dia turun gitu ya, sampai mm. energinya dia turun, itu tinggal ditelepon, ditanyain apa kabar aja udah balik lagi saya Mbak gitu. Karena Bener kan? Itu bisa begitu ada banget. ada aura positif yang bisa disalurkan ke Mbak Sandra Iya, ya. iya. Jadi kayak umpama sinyal gitu tuh saya tuh kayak nyerap nyerap bandwidth gitu loh Mbak, menyerap Iya, iya. bandwidth. Jadi kadang-kadang itu kenali karakter diri dulu gitu ya. Aku tuh di tipe apa sih, terus golongan darahku apa, Hmm. sehatku Hmm. kayak bagaimana, Hmm. kesukaanku apa sih gitu, Iya, iya. favoritku apa, itu kenali Iya, dulu, kenali dulu. betul, betul, Karena betul. kalau enggak, once Anda ekstrovert kayak saya gitu ya, Anda Hmm. dari luar masuk, Hmm. dapat info ini, Mbak kamu dijudge begini 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 begitu. Kalau saya dulu Mbak itu udah Hmm. kayak eh, hari ini dapat info, besok nggak bisa masuk kerja. Hmm. Karena
ngerasa bahwa dirinya kayak kok aku useless sih gitu, kok aku nggak guna sih buat anak-anak, kok aku nggak bisa maksimal sih, dan saya selalu blame ke diri sendiri gitu loh, dan itu yang membuat adaptasi saya dengan lingkungan itu jadi susah Oh, karena oke. buat saya lingkungannya tuh nggak kayak yang saya mau gitu kan. Iya, iya. Padahal justru kan di tema kita pagi ini pun ngomongin lah soal kunci adaptasi dan segala macam. Nah, kalau dia nggak kenal dirinya ya gimana mau adaptasi gitu Mbak Is. Iya, iya, iya. Selain mengenal diri kita sendiri, ya tadi Mbak bener loh. Ini penting loh untuk diri sendiri. Mm-mm. Untuk diri kita sendiri aja kadang kita nggak tahu ya Mbak ya, kesukaannya Ya, apa misalnya, terus mm-mm. makanan favorit kita apa, terus kita waktu yang baik untuk istirahat kapan gitu. Ya itu kan larinya Mm-mm. ke kesehatan juga ya Mbak ya, iya kan Oh gitu. banget, banget, Iya, banget. iya. Dan aku juga ini kemarin tuh kalau nggak salah aku sempat singgung nih Mbak, aku kemarin tuh sempat ngedrop nih Mbak, ngedrop banget gitu. Mm-mm. Sampai ini tuh kan karena memang kondisi kan kurang bagus, terus aku Mm-mm. kalau keluar saya masih kena angin gitu kan gitu. Pulang malam gitu, kena angin malam, terus kurang istirahat, terus yang dipikirkan banyak gitu. Jadi akhirnya pas kemarin hari Lebaran itu besoknya itu bangun tuh sakit Mbak, punggung nih Mm-mm. gini Mm-mm. sakit, gini sakit. Aduh, kenapa Mm-mm. ini? Sedangkan Sabtu itu kan Lebaran kan hari Jumat. Sabtu kan aku harus Mm-mm. meeting nih sama pihak apa namanya pihak partnership kita gitu kan sama teman-teman juga. Aku harus berangkat nih gitu kan. Soalnya itu kan duhur kan. Jadi akhirnya apa Mm-mm. Mbak? Aku cari tukang urut dulu Mbak. Soalnya aku rasa ini nggak beres nih badan saya gitu. Mm-mm. Jadi udah mulai keringet dan sebagainya gitu. Nah, ketika aku kan nggak mau dikerok nih, ternyata Mbak itu ketika dikerok itu sampai hitam Mbak. Waduh, parah Aduh, duh, banget duh, duh. nih. Jadi Mm-mm. akhirnya kan aku harus istirahat dan aku vitaminnya itu jamu Mbak. Nah, aku pengen tahu nih Mm-mm. Mbak Sandra dalam menjaga kesehatan tuh seperti apa ritualnya Mbak Mm-mm. Sandra itu sampai sekarang fresh gitu dan semua kerjaan terhandle tuh apa sih Mbak gitu tipsnya Mbak dari ya di era pandemi ini gitu dari mulai bangun Mm-mm. tidur gitu, sampai nyampe rumah mau tidur tuh boleh tahu nggak Mbak? Jadi biar kita Mm-mm. ada Kalau bangun tidur persis gitu ya, itu iya, tarik napas 3 kali, terus saya oke. bersyukur karena saya masih bisa melihat, saya bisa mendengar, dan saya bisa Iya, berbicara. wow, Itu yang penting saya tuh. syukurin pertama kali. Betul, Karena betul. saya itu suka suka banget lupa bahwa ketika Mm, saat ini di kondisi COVID, Anda nggak bisa mm, punya indera penciuman yang mm, memadai. Itu mm. Anda sakit, Mbak. Anda nggak Iya, bisa merasakan sensasi panas dingin, nggak bisa ngerasain asin, manis, asem gitu, Anda sakit mm, pasti. Lidah mm, pahit dan lain sebagainya. Nggak bisa mm. denger apalagi gitu kan. Karena Betul. telinga saya ini penting banget buat saya untuk bisa ngerti maunya orang apa, maunya dia kayak bagaimana gitu kan. Jadi Mm, saya bersyukur atas panca indera yang saya punya, terutama sih iya. di 3 hal ya. Jadi di mata, di telinga, sama di mulut saya gitu. Karena Mm, eh, kalau dulu boleh dikata saya nggak punya itu, mm. lanjutannya hari itu jadi nggak enak gitu. Iya, 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 Setelah pasti. setelah 3 hal itu, saya itu Mm, bukan orang yang workout freak gitu. Ini mm. ada anak buah saya yang workout freak banget gitu ya, si Mbak Leoni. Workout freak banget. Jadi Hore, dia tanya. harus olahraga Iya, supaya dapat energinya gitu. iya. Tapi saya nggak bisa Mbak gitu. Saya nggak bisa Oh, kayak rutin olahraga itu saya nggak bisa. Nah, yang saya lakukan itu eh, stretching badan itu iya. kayak nguap, nguap, nguap Atau gitu gini. segede-gedenya gitu. Udah tuh kayaknya Mm, enak gitu kan, badan kan enak gitu. oke. Terus Mm, karena saya punya baby kan, one mm, daughter gitu, saya tuh mm. nggak bisa kalau nggak bau dia Mbak. Itu Iya. indera penciuman saya. Jadi Ah, saya tuh harus bau anak saya dulu gitu kalau mau bangun pagi gitu. Bau, bau badannya dia belum mandi itu luar biasa buat saya gitu. Jadi saya iya, harus iya. harus bau badan anak saya gitu. Iya, Itu iya, iya. ritual lucu, tapi kalau saya pas lagi raker keluar kota atau saya lagi lama di jalan di luar itu Kangen ya? saya selalu bawa, saya selalu bawa kaos kutangnya dia gitu, Ya kaos Allah singlet sampai segitunya saya Mbak. dalam saya bawa, Iya, iya. saya bawa raker. Tapi itu mood booster saya Mbak, itu Oh, mood iya. booster, Karena itu udah mood booster ritual saya. ya. Jadi Udah ritual iya memang iya
gitu nantinya kalau ada yang kurang gitu kan kalau nggak Nanti ada mencium. yang kurang. Terus Benar. lanjut lanjut. Habis itu Heeh, heeh, saya masak untuk anak gitu ya, bersih-bersih dan segala macam. Karena kan saya heeh. bersyukur saya masih tinggal dengan mertua yang luar biasa. Oke. Jadi saya punya ibu mertua itu boleh dikata buat saya itu sosok ibu mertua itu udah kayak mama saya sendiri gitu. Jadi Betul, betul. meskipun saya punya masalah dengan suami saya nggak punya masalah sama mertua saya gitu. Hmm, Gitu. Jadi iya. ibu yang bantu-bantuin dan segala Heeh, macam. Kemudian saya mandiin anak saya karena ritual mandi itu harus heeh, gitu. Buat saya penting sih untuk tahu badannya ada apa gitu. Karena saya perempuan kan. Ada pertumbuhan apa dalam badannya itu saya pantau benar gitu. Karena boleh dikata dulu ketika saya di usia-usia dia itu saya skip karena mama saya bekerja banget gitu. Jadi saya tetap rutin itu ada. Habis itu sudah saya minum vitamin gitu kan, minum vitamin sebelum berangkat kantor itu Jadi field day sarapannya jam berapa? karena saya sarapan itu sekitar jam setengah 10. Wow, agak siang ya. Pagi nggak minum Karena apa-apa, madu atau apa gitu? pagi itu cuma air putih sih 2 gelas gitu karena saya pernah dalam kondisi yang tidak pernah minum air putih itu saya itu pencinta kopi banget Mbak. Saya lebih Wow, baik nggak edik minum banget air ya. daripada nggak minum kopi. Bener. Saya dulu Aduh, waktu masih muda itu sehari itu bisa 3-4 gelas, tapi saya hidup Mbak gitu. Benar. hidup. Kasih saya kopi dan saya akan hidup gitu. Jadi brain saya itu kerja karena kopi gitu, karena kafein. Betul. Gitu. Jadi ya karena kebiasaan buruk itu, jadi sama dokter disaranin pagi Air putih, pagi harus iya. minum Air 2 putih. gelas gitu kan, bener. Terus Sampai sekarang masih suka mandi kopi. Sampai masih sekarang masih begitu, masih ya, segitu 4 gelas sehari. ya. Jadi berangkat ke kantor gitu kan, Iya. siap-siap berangkat ke kantor. Terus udah di kantor saya itu selalu yang pertama kali datang gitu. Jadi saya itu prinsipnya ketika seluruh anak buah saya belum datang, seluruh tim saya belum datang, itu pemimpin harus datang lebih dulu. Memberikan contoh ya Mbak Sandra. Bukan contoh, itu resep Apa? Mbak. Oh, resep. Serius. Resep Itu untuk resep. apa? Gimana itu? Gimana? Maksudnya aku nggak Resep paham. untuk buat saya itu resep rezeki saya. Jadi nggak boleh dilanggar. Oke. Saya harus datang sebelum tim saya datang semua. Itu Jadi tiap saya hari paling kayak pagi. gitu. Itu tiap hari kayak Jadi gitu. kayak buka toko, bener. Iya. Kalau saya datang terlambat ke kantor itu saya bisa seharian uring-uringan, Mbak. Oke. Sejak Jadi, kapan kayak gitu Mbak Sandra? Punya resep seperti itu Mbak? Dari kerja di tahun ketiga. Oke, nah itu Kerja nanti tahun dampaknya pertama, gimana kedua, ketika kita ketiga. datang pagi sebelum karyawan? Boleh share nggak? Saya itu selalu punya time framing untuk diri saya. Satu hari itu saya harus ngapain dan segala macam. Kadang ketulis di kertas HVS, selesai saya scroll, saya buang. Karena saya nggak mau bicara masa lalu gitu kan. Betul. Saya buang gitu. Kalau hal yang sangat penting dan nantinya bisa jadi insight saya biasa taruh di tablet gitu kan. Kayak saya mau apa gitu, saya tulis di tablet. Karena saya mau itu ke-keep gitu kan. Terus kemudian setelah bikin timeline segala macam, time frame, saya cari kopi yang enak gitu kan, anget-anget gitu, duduk diem. Terus saya mikir hari ini saya mau bantu siapa. Wow. Itu aku Mbak. Ya orang boleh dikata Mbak lu peres gitu kan ya, nggak percaya gue. Gitu. Tapi setiap hari tentukan satu orang yang mau Anda bantu. Oke. Itu saya sih, maksudnya saya. Bantu di luar kerjaan atau di dalam kantor? Di kerjaan? Terserah. Anda punya temen tapi mau Anda bantu, ingat gitu misalkan dia habis curhat berapa hari yang lalu gitu baru keinget gitu kan. Terus hari ini saya mau bantu Mbak Iis gitu. Hari ini saya bantu ini. Saya hari bantu ini. Jadi harus ada satu orang yang harus saya bantu. Tiap hari. Karena itu penyaluran energi saya Mbak Iis. Jadi misalkan hari ini nih saya mau bantu Mbak Iis gitu ya. Dari 3 hari yang lalu gitu, 1, 2, 3. Sekretari saya nanya, Mbak ini beneran mau 3 hari berturut-turut? Iya. Saya sudah bilang Mbak Narti gitu. Saya sudah bilang Mbak Narti saya maunya 3 hari ya. Mereka bawa 3 hari kan? Ya. Iya. Ya saya bisa 3 hari meskipun ada meeting pun saya bilang, Pak, saya ada tugas untuk bantu satu orang hari ini.
sudah satu Makasih, gitu, gitu Mbak Iis. Tapi makasih, makasih, itu buat saya wajib gitu satu. makasih, Jadi makasih ya. setelah itu saya bisa tenang karena energi saya tersalurkan di tempat Mbak Iis. Gitu. Oke, Nah, itu oke. kayak harus dibuang dulu, Ya, dan membuangnya pun kan dengan orang yang tepat. Saya betul. juga nggak bikin salah apapun, saya nggak menyinggung perasaan orang manapun gitu kan. Kita juga ngomongnya ngalor ngidul kagak apa-apa gitu kan Mbak. Kayak Iya, gitu. Jadi harus kebuang Mbak Iis gitu kalau iya, saya. iya. Mm. Nah, Nah, lalu, setelah saya tentukan siapa, mm, mm, udah saya mm, mulai kerja segala macam, mm, pantau tim dan lain-lain. Kadang setelah jalanin rutinitas, saya tuh mm, sekitar jam 7 jam 8 malam udah pulang nih ya, udah mandi, udah makan. Saya take note, biasa sih justru notifikasi saya atau kolaborasi sama partner atau apa tuh saya baru urusin jam segitu. Jadi mm. di antara rutinitas keseharian saya itu justru tugasnya itu ada di akhir hari. Oke. Kenapa harus di akhir hari? Itu kadang-kadang saya bilang saat kita menjalankan tugas kita dalam sehari, menjalani hidup kita sehari itu, ada momen di mana itu tidak kita setting, Ya, atau dia datang, gitu ya, iya, 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 tiba-tiba iya, datang. pernah. Hah? Itu kondisinya ketika kita nggak siap, Mbak. Oh, Jadi, let's say kalau dibilang kita kerja nggak ada dramanya, enggak loh Mbak Iis. Benar nggak? Ayo Mbak Iis juga wanita bekerja kan. iya, Kerja itu ada dramanya gitu. iya, Ada iya. hal yang tidak dapat diselesaikan dengan teori, Betul, betul, betul. dengan teori rumus belajar di Maxwell atau belajar di Iya, Harvard atau belajar di mana. Nggak ada enggak, teorinya gitu. enggak ada. Masalahnya datang. Let's say Betul. ya, ambil contoh Mbak, ambil contoh. Saya itu punya partner yang dia sangat pintar sekali cari duit gitu ya, cari bisnis apa segala macam, pintar banget, luar biasa. Terus. Tapi dia ini punya kekurangan di mana ketika dia pulang ke rumah itu dia punya sugesti dalam kepalanya yang membuat dia jadi berpikir tidak pada tempatnya. Oke. Jadi misalkan seperti aku hari ini itu habis punya pikiran nih, habis punya gambaran bahwa suami aku selingkuh, begitu. Iya. Terus saya bilang, itu ngapain? Tidak Iya. ada buktinya Kak, apa kenapa gitu. Enggak, tapi di pikiranku begitu, ya selesai Mbak Iis. Gitu. Iya. Kadang-kadang ya saya berpikir, kok gini? Karena itu pikirannya gitu sendiri. Iya, bener. Terus ada lagi yang bilang, aku tuh kok meaningless ya, aku kok nggak ada artinya ya gitu. Kok aku itu kayak gini-gini aja, aku tuh nggak bisa maju, nggak bisa mundur, karena aku tuh di step back sama bos aku gitu. Apa kamu nyadar bosmu itu sebetulnya step back? Bukannya itu adalah ketika dia berproses untuk ngasih tahu kamu, memberitahu kamu bahwa kamu salah di part ini, kamu harus bisa begini dan begitu. Oh iya ya, akhirnya dari situ saya learn Mbak untuk membiasakan, ya udahlah mereka ini orang-orang yang sepertinya perlu dibantu, tapi mungkin caranya beda gitu ya. Saya juga nggak berani menghakimin dulu sebelum dia cerita detailnya gitu. Betul. Ketika saya nggak nggak diceritain ya saya diemin gitu. Saya diceritain saya respon. Dan boleh dikata tim saya tuh selalu bilang bahwa saya ini manusia yang no filter Mbak gitu. Nggak ada filternya. Dan itu yang belakangan membuat saya secara pribadi itu justru lebih lost. Lebih nggak neko-neko, lebih nggak banyak rewel saya secara pribadi. Karena saya no filter. Jadi kalau cari kejujuran itu jangan di Mbak Sandra gitu, keluar semua soalnya gitu. Iya. Saya pasti akan ngomong, Mbak Iis, kerudungnya Mbak gitu, kerudungnya ganti warna peach, Mbak Iis cocok, dia lebih cerah gitu kan. Itu bisa saya omongin Mbak gitu. Dan celakanya kalau orang lain yang ngomong Mbak Iis tersinggung, saya ngomong Mbak Iis nggak tersinggung gitu loh. Jadi
itu itu kelebihan sekaligus kekurangan sih Mbak. Iya, iya, Gitu iya. kan. Jadi kadang Iya orang tuh kayak ada yang tersinggung ya, Mbak ya, omongan Mbak kan, misalnya gitu. ada. Heeh. Ada. Kayak Iya, saya saya itu punya saya tuh kan suka belanja itu sekarang belanja online gitu kan ya. iya. Adaptasi saya untuk diri saya karena saya suka dengan something fancy, fashion dan lain Mm-mm, sebagainya. mm. Saya tuh suka belanja online, cari tahu ada inovasi apa terbaru Iya. soal garment dan sebagainya. Saya sendiri Mm-mm, karena penyuka sekali garment, mm-mm, itu suatu hari itu saya scroll di Instagram, mm-mm, ngelihat cara teman-teman retail untuk beradaptasi mm-mm, dengan kondisi pandemik gitu. mm-mm. Terus saya menemukan salah satu online shop yang secara brand, ini aku sebut ya, bajunya aku pakai nih, Apa namanya tuh? Font Official, pakai V. Oke, Font pon. Official, Oke. Nah, ini apa itu tulisannya ya. kelebihannya tuh? Apa tuh? Nah, bentar. Boleh di-mention deh. Teman-teman harus banget coba lihat di posting dia, ini aku teks di komen kan. Jadi Iya. namanya Font Official. Jadi dia ini sebetulnya nggak murah juga bajunya, tapi ya Mm-mm, boleh dibilang affordable lah, karena mm-mm, dia mm-mm. ini anti bakteri sama nggak Oh, droplet Mbak. Jadi oke. ini water resistant, nggak Hah? bisa air masuk. Ini nggak bisa air Hmm, masuk. Dan desainnya itu gue banget gitu, karena saya nggak suka ribet masa? gitu desainnya. Iya, 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 Simple. iya. Ini produk dari mana? Indonesia kan? Iya, Indonesia. Jadi saya tuh sekarang udah nggak pernah belanja Zara, Menggo dan lain sebagainya itu udah. Ini Mm-mm, karena buat saya ini cara mereka mm-mm, menunjukkan bahwa mereka itu bisa adaptasi dengan saat ini, kondisi saat ini, tapi versinya adalah retail gitu. mm-mm, Dan inovasi yang mereka lakukan itu banyak membantu orang gitu. Dan dia masukkan, dia insertion beberapa insight tentang baju ini gunanya apa dan lain sebagainya. Jadi oke. saya tuh merasa bahwa IG saya, Instagram saya itu feed-nya tuh jadi berfaedah. Itu karena Mm-mm. ternyata saya search-nya juga search yang berfaedah gitu loh, Mbak. Betul, 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 Paham? betul. Yes. Iya, Jadi ini iya. salah satu bentuk Heeh. adaptasi kita nih, anak-anak Heeh, muda. Ketika heeh, Anda search sesuatu yang boleh heeh, positif. dibilang jadi insight buat kamu, Iya. itu buat kita feedback baliknya itu juga ada pasti. Gitu. Betul, pasti, pasti, pasti. Gitu. Jadi Mm-mm. saya sampai surprisingly gitu ya, kok bisa ya mereka mikir sampai segitunya. Padahal saya juga pengusaha garment Mbak ceritanya gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Cakep banget desainnya, terus Mm-mm. berulang kali juga saya puji. Akhirnya ownernya yang nggak tahu, jadi kenal. Iya. Dan baik banget, ownernya baik banget gitu. Dan Mm-mm. jadi teman yang ketemunya di dunia maya gitu. Karena Mm-mm. saya selalu support apa yang mereka lakukan gitu kan. Dan sebetulnya ya Font ini salah satu contoh lah gitu ya, bahwa Iya. adaptasi kita bisa macam-macam. Iya. Terus Ini aku lihat nih Mbak, langsung aku follow nih Mbak Sandra, iya fonenya dong. font. Iya, ha. Dan aku ngelihatnya tuh desainnya tuh sederhana ya, elegan gitu. Nggak terlalu neko-neko gitu. Jadi kalau bilang bisa dibilang ini klasik sih Mbak. Maksudnya ya klasik, seperti begini gitu. Timeless lah gitu. Iya, gitu. Kepake. Pakai Bajunya terus kepake dan model-model begini paling ada tunik tuh iya. kayak gini. Nanti Jadi saya coba deh. ya itu droplets Mbak. Jadi nggak bisa air masuk dan dia bahannya sudah antibakteri. Itu dia udah buktiin lah karena memang kainnya beda gitu. Dan kalau kita tahu biasanya kita pakai jas hujan itu kan ya panas ya Mbak karena plastik Iya, kan. iya. Ini kayak shirt biasa. Iya, Dia oke, nggak oke. terasa panas nggak apa. Jadi itu salah satu bentuk contoh ya adaptasinya di versi retail gitu selain daripada media. Tapi inline nggak dengan media? Inline Betul, karena betul. kita bicara soal lifestyle, kita bicara soal how female build yourself gitu, kita bicara soal kesehatan, kita bicara soal tekno, lagi inline semuanya gitu. Dan adalah beberapa hal juga yang bisa nge-push kita itu untuk lebih bisa adaptif ya dengan situasi Iya. saat ini. So we cannot be stressful gitu. Kita nggak Betul, bisa stres. betul. Ya, mengutip lah, saya tuh hobi banget gitu ya lihat quotes itu. Betul, saya betul. seneng banget. Sama Mbak, sama. Ada salah satu presiden Amerika dulu, Franklin D. Roosevelt itu, dia pernah mengalami namanya adalah the Depression era. Jadi the demo-nya dia itu adalah dia ngelihat bahwa the Depression era itu could be ended. Syaratnya itu adalah you have to make your program well, Iya. and that will be the sustain gitu. Dia harus sustain.
kemudian bikin financial report yang bagus, bikin financial timeline yang bagus, dan itu bidan, itu akan berlalu. Tapi kalau Anda nggak punya program yang terstruktur, Anda tidak punya planning yang jelas, kemudian Anda tidak punya sesuatu yang sustain, itu nggak akan selesai. Betul. Versi dia. Dan boleh dibilang beberapa hal yang dia lakukan itu work out ya. Dan ya it's done gitu loh. Amerika mengalami puncak kejayaannya juga kan, by the way gitu. Iya, Jadi boleh dikata sekarang yang dilakukan oleh Pak Jokowi pun ya di pusat, saya pikir beliau pasti sudah punya pertimbangan panjang gitu. Seperti kita halnya membangun perusahaan, kita punya pertimbangan loh Mbak, bahwa ini necessary, this is good. Mungkin kalau dulu namanya adalah bisa jadi Cirebon Entrepreneurship misalkan. Kenapa Mbak menambahkan Cirebon.Technopreneurship? Itu pasti punya reason kan di belakangnya. Bahwa saat ini banyak orang di luar sana, banyak teman-teman muda yang justru butuh sisi teknologi untuk bisa membuat hal yang luar biasa. Karena startup zaman sekarang itu juga harus dipikir loh, bukan asal bikin gitu. Betul, karena startup sendiri itu kan untuk memecahkan masalah, bukan gaya-gayaan gitu. Jadi benar, saya setuju sih itu. Gitu. Benar. Nah, ini menarik sekali ya Mbak Sandra, ini fashion juga karena beliau punya perusahaan garment juga gitu kan. Nah, lalu nih Mbak, kalau melihat dari sisi bisnis nih Mbak, nggak apa-apa ya kita ngobrol bisnis ya. Berarti fashion itu masih ini ya, masih di era pandemi ini malah justru malah bagus loh Mbak. Iya. Malah bagus loh. Jadi nggak kepikiran gitu ya. Oh ternyata begitu gitu. Iya. Dan satu hal yang saya suka Mbak, ketika masa pandemik itu perempuan tidak lagi memakai sesuatu yang terlalu terbuka, karena dia concern ke takut ada yang jatuh di kulit dan lain sebagainya. Sehingga buat saya sisi anggunnya dapat. So thanks to Corona, you make another people feel more comfort gitu kan. Karena risih ya Mbak gitu, risih. Saya cukup punya prinsip gitu ketika saya nggak berhijab gitu kan ya. Ketika memakai sesuatu yang terbuka di atas, yang tidak terlalu terbuka, yang di bawah harus tertutup. Kalau pakai yang atas tertutup, bolehlah sedikit pakai variasi rok dan sebagainya. Karena kita itu perempuan, repotnya banyak Mbak gitu. Udah begini aja masih ada aja netizen gitu yang komplain. Mbak hijabnya kelihatan, Mbak hijabnya kurang, Mbak kurang make up. Mbak Iis kan masih muda, kenapa nggak pakai bedak ya Allah? Ini Mbak lagi ngomongin aku ini. Benar kan gitu loh. Nanti dimarahin sama timnya. Aku nggak pakai bedak Mbak. Dong. Pakai nggak bedak. Aku pakainya ini aja sunblock sama baby cream aja gitu. Memang aku udah beberapa tahun tuh nggak pakai bedak gitu Mbak. Jadi ngerasa nggak nyaman kalau pakai bedak tuh aku nggak rapi gitu. Jadi daripada belentang-belentang ya udah aku krim aja gitu. Cuman masalah aku kan di kantung mata nih Mbak, mungkin karena kurang istirahat gitu kan, memang keturunan juga gitu. Jadi ini kalau kata dokter Tompi itu 40 juta katanya Mbak dioperasi. Aduh, 40 juta. Aku kemarin ketemu di Jakarta. Dokter, ini gimana nih saya nih kayak gini? Aku bilang, wah ini Mbak, ini karena ini harus diangkat nih kayak soimah tuh gitu tuh kan. Jadi harus dikasih vitamin apalah gitu. Jadi biar nanti bisa nggak terlalu ini banget, cepong banget gitu. Iya. Gitu. Ada. Apa tuh, Mbak? Nanti Mbak Iis tak kasih DM. Tak kasih DM. Alatnya murah, nggak pakai mehong, aman buat yang muslim ya, karena ada beberapa unsur. Saya tuh repot di situ loh, Mbak. Jadi ada beberapa unsur yang non gelatin gitu, jadi penting banget. Asik nih, aku dapat nanti tak kasih boleh gitu. Karena saya itu kan juga hobi tidur malam saya itu Mbak. Malam, sekali tidur malam kelihatan gitu kan. Kayak orang nangis padahal nggak nangis ya Bu gitu kan. Gitu. Iya. Tadi Mbak, berarti kalau pulang kerja berarti sore ya, jam 4 tadi?
Jam 4, terus malam itu berarti istirahat jam Oh, berapa Mbak Sandra? saya pulang itu dari kantor jam 6 itu adalah anugerah. Hmm. Pulang jam 6 itu anugerah. Jadi saya pulang itu Hmm. pasti di atas jam 6. Jam 7, Hmm. setengah 8 sampai rumah. Padahal Hmm. jarak rumah ke kantor kan deket banget gitu kan. Hmm. Tapi ya gitu tetap aja karena saya nggak enak gitu bawa pulang kerjaan kantor ya Mbak. Hmm. Tapi ketika saya punya sesuatu yang nice untuk dipikirkan, ada ide Hmm. malam hari, ya paling saya cuma bawa tablet ya gitu, saya bawa pulang, Iya. saya tulis gitu, besok saya remind untuk dicatat di laptop dan lain sebagainya. Tapi kalau di kantor, monitor saya aja kayak orang trading Mbak gitu, 3 monitor, 4 monitor. Karena enak satu-satu lihatnya gitu. Saya nggak suka yang skip-skip gitu loh. Iya, Enak satu-satu, iya, oh di sini saya lagi mantau anak lagi ada kegiatan digital apa gitu kan. Yang iya, satunya lagi iya. mantau kita punya Google Analytics dan lain sebagainya. So, ya itu sehari-harinya begitu, tapi karena saya orang yang sangat database, saya nggak akan ngomong kalau nggak ada datanya gitu. Jadi Iya. boleh dibilang karena kebiasaan baik yang baru itu saya punya obrolan itu jadi ada depth-nya gitu karena saya sudah research dulu, saya sudah take note dulu, dan saya mengeliminasi hal-hal yang boleh dibilang buat saya jadi nggak nyaman sendiri itu saya eliminasi Mbak hari itu ya gitu karena akan ganggu sekali. Gini Mbak, tadi kita udah singgung masalah kesehatan gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau untuk mengatur adaptasi dalam hal keuangan gimana nih Mbak? Nah, itu kan Mm-mm. pasti kan ada beberapa orang yang istilahnya pendapatannya berkurang gitu. Sedangkan makan harus setiap hari, ada anak, sekolah, apalagi sekolah maupun di rumah aja tetap bayar SPP gitu. Itu kan keluhannya Iya, iya. emak-emak kan gitu. Nah, itu gimana tuh Mm-mm. Mbak? Gitu, Mbak? Oke, Biar agar bisa kalau soal beradaptasi. mengatur, ya, Hmm. kalau soal mengatur finansial, saya tuh Hmm. bukan orang yang sangat saving banget juga. Itu ya Hmm. teman-teman. Jadi jangan pernah regret dengan apa yang sudah kalian beli. Kalau itu membuat kalian bahagia, kalian dan bisa cari lagi, lakukan. Gitu kan? Lakukan. Daripada kalian nyakitin orang lain gitu kan. Kalau itu bisa bikin kalian happy, kalian tahu caranya cari lagi. Iya, Lakukan. betul. Jadi karena kalian akan membantu perekonomian Indonesia saat ini. Jadi kalau buat saya sih Iya. karena pandemik gitu ya, karena pandemik cari duit juga makin susah. Betul. Mungkin tips yang nomor satu adalah Hmm. pastikan dulu bahwa apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda terima, itu terhitungnya adalah tidak kurang dari separuh pendapatan Anda yang lama. Minimal 50% dulu. Terus sekitar 5-10% sisihkan untuk sedekah dulu. Karena itu Wih, akan membantu kalian dapat rezeki selanjutnya. Percaya nggak percaya Mbak? Gitu. Itu wow. disedekahin dulu 5 atau 10% selesai gitu ya. Ya, Kalau belum mampu segitu, dah sebisanya berapa? 100-200 betul. ribu, Yang penting kasih ikhlas. gitu, kasih. Iya. Benar, ikhlas saja 100-200 ribu kasih. Setelah itu kalian berhitung, di mana kalau punya billing, kalau punya hutang di luar itu nggak boleh dari 30% total pendapatan kalian. Wow. Kalaupun harus nambah sekitar 50% dari pendapatan, 30%-nya itu adalah untuk senang-senang, 20%-nya 30% itu bayar utang, 20%-nya lagi ini tambahan hutangnya. Pastikan Untuk tambahan hutang 20% produktif. itu adalah untuk investasi. Oke, oke. Let's say Anda beli gadget, ya kan? Mm. Ini ada depresiasinya loh setiap tahun. Betul, Harganya nggak mungkin pasti. sama kan antara beli sama Pasti dijual jatuh. lagi. Pasti jatuh gitu. Tapi kalau Anda menganggap bahwa ini tablet adalah investasinya kamu, Untuk ya kerja. beli ya beli aja, nggak apa-apa. Toh meskipun dia turun, itu adalah aset yang berharga buat dirimu gitu. Kalau boleh dikata, oh ternyata aku tuh lagi bikin studio Mbak Iis, gitu kan aku butuh beli ini, beli aja. Tapi jangan sampai menggerus lebih dari 50% pendapatan kalian gitu. Karena itu akan bikin kalian jadi orang yang gali lubang tutup lubang. Dan nggak akan selesai itu. Nggak akan selesai. Jadi kalau misalkan mau punya hutang lagi, misalkan gitu, pastikan hutangnya tinggal sisa sekitar 20% atau sisa 10%, hutang lagi nggak apa-apa.
Jadi sekarang tuh kan banyak pinjaman online, fintech yang Betul. nggak jelas. Iya. Aduh. Hati-hati ya Betul, teman-teman. betul, 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 betul. Jangan memaksakan diri lah gitu. Mm-mm. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Karena saya juga menangani beberapa fintech ya, dan boleh dibilang orang hutang itu harus bayar. Jadi Betul. kalau Anda berhutang tidak bayar ya dikejar gitu aja gitu. Jadi ya itu salahnya di situ Mbak, karena kalau Iya. hutang bisa bayar, even kalian nggak bisa makan bulan itu karena harus bayar hutang, ya lakukan. Oh memang hutang ya harus dibayar, Iya, say gitu kan. iya, iya, betul, betul. Wow, keren kali. Jadi tadi aku bener loh Mbak, Mbak tuh sampai sedetail itu untuk melakukan apa ya, memanage keuangan itu ada jatah untuk sodakoh. Itu terinspirasi dari mana tuh Mbak? Kebetulan di kantor saya sekarang di Kompas ini mayoritas kan Muslim Mbak, Betul. gitu ya. Heeh. Jadi ketika saya mengikuti mereka punya cara gitu yang saya nggak pernah tahu sebelumnya, itu buat saya kok oke ya gitu. Kok secara logika itu masuk gitu. Betul. Ya udah saya lakukan gitu. Di gereja pun saya juga melakukan hal yang sama gitu. Kalau sekarang saya nggak bisa pergi ke gereja, at least saya bantu orang tadi. Gitu kan? At least saya bantu orang yang memang butuh. Tapi kalau dia bisa kerja, dia bisa 100% jalan, kadang kita mungkin nggak nyadar gitu sodakohnya itu apa ya, nggak disadari. Misalkan contoh lagi suruh teman-teman cleaning service gitu, teman-teman CS, beliin ini dong, beliin kopi di sebelah gitu, beliin apa di Indomaret misalkan gitu. Ya saya suruh mereka, terus saya kasih akses gitu, misalkan kembaliannya udah ambil aja. Tapi itu kamu lakukan nggak sadar gitu. Dan buat saya itu bentuk sedekah yang kamu juga dapat benefitnya. Orang yang kamu bantu itu belum tentu hari itu dia bisa makan gitu. Betul, betul. Ya enggak? Iya. Baru kapan ya? Kemarin Mbak kejadian. Jadi saya panggil ada satu terapis lah ya ke kantor. Teman saya lagi punggungnya kayaknya ada masalah. Terus dia datang. Terus karena saya lihat kok ibu ini effort banget ya gitu, Mbak ini effort banget dan dia itu baik sama kita dan segala macam. Saya kasih tips lah ya, itu kan biasa banget nih Mbak ngasih tips orang itu kan biasa. Iya. Saya kasih tips, waktu itu memang karena nggak ada uang kecil, ya sudahlah saya pikir ada uang 50.000 kan di dompet, saya kasih 50.000. Itu bisa sampai membuat si ibu itu menangis gitu kan, karena hari itu dia bingung gimana caranya bisa beliin susu anaknya Mbak, gitu. aku printing loh Mbak kayak gini. Itu ya gitu kayak ya itu kan boleh dibilang oke, hari ini centang buat kamu San kayak gitu ya. Hari ini centang buat kamu. Jadi itu hal yang simple. Anda nggak tahu efek sampingnya buat orang lain itu seperti apa. Kalau mau dilakukan ya lakukan selama itu adalah sesuatu yang baik ya boleh dibilang gitu. Betul. Aku merinding loh Mbak tadi Mbak sampai pas ngomong begitu aku merinding gitu. Maksudnya apa ya? Bantuan kita tuh benar-benar mungkin bagi kita nggak seberapa tapi bagi orang itu malah justru lagi membutuhkan. Nah, itu kan sangat bermanfaat sekali gitu. Pahalanya banyak kan gitu kita bantu orang gitu. Jadi ya itulah teruslah berbagi ya Mbak ya sesuai dengan kemampuan kita kayak gitu. Jangan terus jangan menyerah, jangan putus. Pokoknya bantu sesuai dengan kemampuan kita, yang penting kita ikhlas kan gitu ya Mbak ya gitu. Tapi pasti efeknya juga nanti buat kita tuh ada, Tuhan juga akan bantu dengan caranya sendiri ketika kita bantu orang lain gitu. Aduh, ini sebentar lagi nih Mbak Sandra, biasa kita nggak sadar ini kalau ngobrol udah hampir 1 jam. Ini 50 nggak berasa. Aduh, pokoknya aku pengen lagi nih Mbak, khusus tadi yang kalaupun misalnya aku ya siapa tahu nanti bisa kolaborasi dengan Cirebon Technopreneurship Mbak gitu kan. Dengan programnya Mbak, apa ya nanti kita bisa ada pembicaraan lebih lanjut lah setelah acara ini Mbak Sandra gitu kan. Karena saya senang, saya juga di sini ya memang background saya adalah aktivis sih Mbak gitu. Jadi senang melakukan pemberdayaan kepada perempuan khususnya kayak gitu. Nah, ini di ujung-ujung kita mau selesai ini apa Mbak arti kesuksesan bagi Mbak Sandra? Kesuksesan adalah loyalty. Gitu sih. Loyalty. Jadi cara Anda berloyal dengan semua hal gitu, terutama soal pekerjaan, ya it will be sukses gitu. Selama kita nggak loyal, ya nggak sukses. Jadi sukses is loyalty for me.
loyalty, dan itu bisa buktikan dengan kinerja kita ya Mbak ya, performance Ya. kita yang bagus itu pasti didukung gitu, karena hanya loyaltinya aja tanpa sebuah prestasi juga kayaknya kurang ya Mbak ya gitu. Dari sana kan pasti ada prestasi-prestasi yang kita dapatkan gitu hasil dari loyalty kita. Ini gimana nih Mbak? 55 nih Mbak. Nggak apa-apa, nanti Apalagi, lanjut lagi aja. nah terus tadi pesan dan harapan Mbak Sandra untuk Cirebon Technopreneurship atau untuk saya pribadi gitu Mbak, boleh nggak nih Mbak? Boleh. Kalau buat Cirebon Technopreneurship, teman-teman jangan pernah berhenti berusaha yang terbaik seperti yang saat ini dilakukan. Tetap survive dengan keadaan ini, toh badai ini juga pasti akan berlalu gitu kan. Tetap stay humble, tetap kontak dengan lingkungan, jaga kesehatannya juga, karena badan kita sehat, kita juga pasti akan bisa melaksanakan apapun hal yang bakal jadi keinginan kalian atau kebutuhan kalian nantinya. Kalau buat Mbak Ii sendiri, saya appreciate Mbak, selalu saya appreciate dengan perempuan-perempuan yang punya pikiran positif, nggak takut untuk berkembang gitu kan, tidak takut untuk mencoba hal baru, karena justru dari awalan mimpi itu ya semuanya akan bisa bagus ya nantinya. Dan boleh dikata kita itu perempuan tuh harus saling nguatin gitu. Betul, itu setuju banget. Kalaupun ada pilihan yang salah atau ada pilihan yang susah yang kita ambil dan harus kita ambil, pastikan bahwa kalian bertanggung jawab penuh, pastikan bahwa Mbak juga bisa bertanggung jawab penuh atas pilihan yang sudah diambil itu. Jadi never look back gitu, never look back. Siap aja maju ke depan. Jadikan pengalaman di masa lalu itu justru jadi sesuatu yang pelajaran untuk kita sharing ke orang lain gitu. Betul. Wow, thank you banyak. Thank you banget Mbak, makasih banyak semuanya nih, aku seneng banget nih bisa kenal sama Mbak Sandra gara-gara Bang Natali. Bener. Emang itu orang membawa dampak luar biasa emang sih. Iya gitu, aku tuh lagi cari sosok-sosok perempuan gitu yang aktif gitu kan gitu, dia juga istilahnya sukses gitu, makanya nanti aku mohon tetap Mbak, semoga setelah acara ini keep in touch gitu, selalu silaturahimnya selalu terjaga ya Mbak Sandra ya gitu. Ya silaturahim hubungan silaturahim yang bermanfaat itu kan ketika ada bisa terus gitu terjalin gitu. Makasih banyak Mbak Sandra, saya juga mohon maaf atas obrolan ini ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan selalu jaga kesehatan Mbak Sandra juga, sukses selalu. Mbak Is juga ya, sukses selalu juga. Terima Salam kasih untuk teman-teman satu Cirebon. Siap. Nanti ya, guys. Sudah badai ini sudah berlalu, saya undang untuk Mbak Sandra ke Cirebon dong, boleh dong nanti? Iya, saya belum pernah ke Cirebon Mbak, nanti saya pasti akan ke sana. Banget Mbak, aku sekalian promosi ini, ada empal gentong Mbak, ada nasi lengko, ada nasi jamblang. Aduh. Ini berusaha memotong rahang ini aja susah banget kayaknya gitu kan Mbak. Kenapa? Bulat. Bulat. Aduh, dikira apa? Iya. Kalau asupan jadi ya nggak apa-apa lah, pokoknya kita harus kulineran juga. Iya, nanti saya pengen tahu di sana ada apa gitu ya. Iya, pastinya lebih banyak pilihannya dibandingkan Surabaya ya. Wah. Pasti. Dong. Saya makan apa ya gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman juga mengikuti obrolan ini dari mulai hari Senin sampai hari ini, hari Rebo. Terima kasih banyak dan selalu terus ngikutin kegiatan dari Cirebon Technopreneurship dan berharap obrolan ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan jaga kesehatan. Selamat pagi semuanya dan sukses selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.